Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kami, channel Obor Malam. Kali ini saya akan membawakan sebuah cerita berjudul Dongeng Mistis yang ditulis oleh Mas Hari Wijaya. Untuk link penulis dan link cerita akan kami cantumkan di deskripsi. Silahkan kalian follow dan support penulis supaya beliau tambah semangat untuk terus berkarya. Oke, sebelum lanjut ke cerita, silahkan klik tombol subscribe dan nyalakan tanda lonceng supaya kalian bisa terus mengikuti cerita yang dibawakan oleh channel Obor Malam. Lanjut ke ceritanya. Suatu sore di salah satu jalan di tengah hutan, cahaya oranye mulai tenggelam di barat. Langit berawan dipenuhi banyak kelelawar yang berterbangan dan memulai aktivitasnya. Rombongan bus berisi anak-anak SD itu tengah melaju di tengah hutan lebat dengan pepohonan yang masih basah. Genangan air pun memenuhi beberapa sisi jalan yang beraspal, pertanda bahwa kawasan tersebut baru saja diguyur hujan. Rombongan tersebut melewati hutan ini guna menuju lokasi wisata untuk melakukan rekreasi perpisahan sekolah mereka. Suasana jalan yang sepi dan jarang terdapat rumah membuat para anak-anak ini bosan di dalam bis. Sedangkan perjalanan yang ditempuh masih cukup jauh. Bis pun menjadi hening. Dua orang guru yang mendampingi rekreasi ini pun merasakan suasana yang tidak nyaman. Sinta dan Ray. Sinta adalah wali kelas mereka. Rambutnya panjang terurai dan berkulit putih seperti wanita Asia Timur. Sedangkan Ray adalah guru penanggung jawab rekreasi ini. Rambutnya pendek dengan warna hitam yang pekat dan hidungnya yang mancung menyerupai orang-orang Turki. Sepertinya ada yang aneh dengan anak-anak, ucap Sinta kepada Ray. Memang kenapa? Balas Ray yang tengah sibuk dengan gadgetnya. Mereka kayaknya bosan. Bisa kau menghibur mereka? Bis ini jadi sepi banget, ucap Sinta lagi. Mungkin mereka mengantuk, Sin, jawab Ray berspekulasi. Enggak, Ray. Mereka butuh hiburan. Ray pun tetap asik dengan gadgetnya dan mengabaikan Sinta. Sinta pun kesal dan mulai beranjak dari bangkunya. Oke, kamu mau gak mau? Biar aku yang bernyanyi untuk mereka, ucap Sinta. Mendengar ucapan Sinta, Ray pun langsung bereaksi dan menarik Sinta untuk kembali duduk di bangkunya. Kamu mau mereka sakit telinga? Gak ada yang suka mendengarmu nyanyi, ucap Ray. Bahkan suara hewan yang sakit gigi lebih baik daripada suaramu. Aku akan bercerita seram, tapi tunggu sebentar lagi, lanjut Ray. Baiklah, ucap Sinta mengiyakan perkataan Ray dan kembali duduk di bangkunya. Saat langit mulai gelap dan bulan mulai menerangi malam, bus ini masih berjalan di hutan. Para anak-anak di dalam bis tengah serius mendengarkan sebuah cerita
yang diceritakan oleh seorang laki-laki di depan mereka, yang tak lain ialah Ray, guru mereka sendiri. Ini adalah cerita yang beredar di masyarakat. Konon, dahulu kala di jalan yang sedang kita lalui ini pernah terjadi pembunuhan. Korban yang dibunuh adalah perempuan 28 tahun bernama Sumarni. Saat itu kepalanya ditikam benda keras oleh seorang jahat. Sang pembunuh yang mengetahui Sumarni telah tewas itu bermaksud menghilangkan jejak dengan cara membuang Sumarni. Namun, mereka menemukan sebuah proyek pembangunan jalan raya. Saat itu pembangunan masih tahap awal. Sang pembunuh pun mendapatkan ide. Sumarni akhirnya dikubur di area pembangunan jalan raya tersebut dengan tujuan agar makam Sumarni akan tertimpa oleh aspal. Dan usaha mereka pun berhasil. Sampai pembangunan jalan raya itu selesai, makam Sumarni tidak pernah ditemukan. Akhirnya jasad Sumarni pun terkubur di bawah aspal jalan raya tersebut. Konon arwah Sumarni tidak tenang dan penuh dendam. Arwahnya mengutuk siapapun yang melewati jalan raya itu sambil menceritakan kisahnya. Menurut mitos, saat kutukannya muncul, jalan raya itu akan dipenuhi kabut, dan daun-daunan pepohonan akan rontok dengan sendirinya. Dan arwah Sumarni pun akan muncul dengan gaun panjang bermotif batik. Selesai. Ray pun menyelesaikan ceritanya. Salah satu murid pun berdiri dan bertanya, "Pak Guru, bilangnya arwah Sumarni mengutuk orang yang menceritakan kisahnya. Kenapa Pak Guru menceritakan pada kami?" ucap anak itu. "Itu cuma mitos," balas Ray sambil tersenyum lembut menanggapi pertanyaan murid itu. Tiba-tiba seorang anak lainnya berdiri dan berjalan dari bangku belakang menuju ke arah Ray. "Pak Guru," ucap anak itu sambil menarik baju Ray. "Iya, kenapa?" jawab Ray. "Itu sungguhan, bukan mitos," ucap anak itu. "Maksudmu cerita tadi?" "Enggak kok, itu hanya cerita," ucap Ray meyakinkan. "Tidak Pak, itu sungguhan," ucap anak itu lagi. "Apa Sumarni memakai gaun batik coklat, rambutnya panjang dan memakai sandal bakia kayu?" lanjut anak itu dengan bertanya kepada Ray. "Loh, kok kamu benar sih? Apa sudah ada yang pernah bercerita cerita ini padamu?" tanya Ray. Anak itu menatap Ray dengan datar. "Enggak, belum ada yang cerita, Pak," ucap anak itu. "Aku melihatnya sendiri, wanita yang diceritakan Pak Guru," ucapnya Ray. Ray yang bingung tidak terlalu menanggapi omongan muridnya ini. "Ia berada di samping Pak Guru sekarang," lanjutnya. Ray pun terkejut dan menganggap omongan anak itu hanyalah candaan. "Nah, kamu mau menakuti temanmu ya?" tanya Ray. "Enggak Pak,
Dia benar-benar sedang berdiri di samping Bapak. Sumarni, ucap anak itu. Ray pun menoleh ke samping. Dengan perasaan tidak enak dan tak ada sesosok apapun di sampingnya. Ray pun mulai merasa aneh dengan anak yang berdiri di hadapannya ini. Sebenarnya apa maksudnya? Dia tidak seperti anak-anak lainnya. Dia tampak serius dan tidak berbohong. Ray pun menoleh ke Sinta. Namun Sinta telah tertidur. Anak-anak yang lain terlihat terdiam dan kebingungan tentang apa yang sedang terjadi di sini. Suasana menjadi hening, ditambah suasana hutan di luar bis yang gelap, atau bisa dikatakan suasana bis menjadi mencekam. Ray pun kembali berbicara pada anak itu. Nah, jangan membuat teman-temanmu takut ya, ucap Ray dengan lembut. Pak, dia bicara padaku, ucap anak itu sambil menatap ke arah Ray. Dia bilang namanya Sumarni, wajahnya pucat Pak, menyeramkan, tambahnya. Ray pun menahan kesal dengan tingkah laku anak ini. Pak, dia bilang dia ingin ikut bersama kita, ucapnya lagi. Ray tetap diam dan mengabaikannya. Pak, dia bilang dia sedih sendirian berada di bawah aspal. Dia ingin ditemani, ucapnya lagi. Ray pun kesal dan menyuruh anak itu untuk duduk kembali di bangkunya. Cukup, kembali ke bangkumu, ucap Ray dengan nada tinggi dan berhasil membuat anak itu kembali ke bangkunya. Sesaat, suasana kembali hening, dan perjalanan terus dilanjutkan. Namun mereka tetap masih berada di kawasan hutan. Ray pun duduk di bangkunya sambil memikirkan kejadian tadi. Ada apa dengan anak itu? Dia berbeda dari yang lain. Dia sepertinya tidak berbohong. Dan kenapa dia sangat yakin dengan apa yang dia ceritakan? Ucapnya dalam hati. Dia malah tidur, ucapnya dalam hati. Sambil melirik Sinta yang tertidur nyenyak. Tiba-tiba sang supir menginjak rem dan bis pun berhenti seketika. Sontak anak-anak pun terkejut dan kebingungan. Ray yang juga terkejut pun langsung melihat ke arah sang supir. Ada apa, Pak? Kok ngerem ngedadak begini? Anak-anak jadi kaget semua, ucapnya pada sang supir. Sang supir pun dengan tangan gemetar menunjuk ke arah spion. Aku melihat sesuatu di pojok bis, di belakang bangku terakhir, dekat kaca belakang, ucap supir dengan gagap dan wajah yang ketakutan. Memang ada apa, Pak? Ray yang penasaran pun langsung berbalik badan dan melihat ke arah yang dimaksud supir itu. Seluruh tubuhnya bergetar dan berkeringat membasahi wajahnya saat ia melihat sesosok wanita menyeramkan yang memakai gaun berwarna coklat dengan motif batik dan berambut panjang yang lusuh tengah berdiri di pojok bis yang gelap. Wajah pucatnya yang pasi seperti mayat. Sorot matanya yang tajam sambil menyeringai ke arah Ray.
Sosok itu terlihat berdiri di belakang bangku salah satu murid. Ray pun terdiam dengan wajah ketakutan dan merasa tak percaya dengan penampakan yang dilihatnya ini. Anak-anak pun makin kebingungan dengan apa yang terjadi. Ray mengira anak-anak juga melihat penampakan itu. Ray pun mencoba menenangkan mereka. "Tenang anak-anak, mungkin kalian salah lihat. Hal buruk tak akan terjadi bila jalan raya tidak berkabut dan dedaunan tidak rontok," ucapnya dengan nada agak takut. Salah satu anak pun berdiri dan berbicara. "Pak Guru, kenapa tidak bilang dari tadi? Lihatlah keluar, Pak." Anak-anak lain pun mengangguk dan meyakinkan Ray. Ray pun membuka gordeng bis dan melihat suasana di luar. Alangkah terkejutnya saat melihat suasana di luar yang berkabut tebal ditambah dedaunan yang berterbangan ditiup angin. Ray pun terdiam sambil berdiri di hadapan anak-anak. Tubuhnya bergetar hebat, merasakan ketakutan yang luar biasa. Mas, bisa kita lanjutkan perjalanan?" tanya sang supir yang menyadari suasana di luar bis dan kabut yang menghalangi jalan. Namun Ray yang sedang ketakutan hanya diam tak berkutik, karena terus ditatap oleh sosok arwah Sumarni yang berdiri di pojok bis yang gelap. Dan akhirnya sosok itu pun menghilang. Namun Ray masih merasakan ketakutan yang luar biasa. Keringat terus mengucur di seluruh tubuhnya. Aroma bunga melati dan kemenyan tiba-tiba memenuhi bis. Anak-anak pun semakin kebingungan dengan sikap pak gurunya ini. Begitupun dengan sang supir. Rasa takut Ray kembali menjadi-jadi setelah ia merasakan sesosok wanita menyeramkan kembali muncul di sampingnya. Kali ini sosok itu menatap tajam ke arah Ray dengan ekspresi mengerikan dari dekat. Ray yang sudah takut setengah mati pun berusaha menahan agar dirinya tidak teriak. "Mas," ucap sosok mengerikan itu dengan suara lirih memanggil Ray. "Kok sampean bisa deleng aku kang kene to, Mas?" Ray yang tak tahan dengan rasa takutnya pun berteriak sekeras-kerasnya. Lalu seketika pingsan di tempat. Beberapa hari setelahnya, bus ditemukan sedang berhenti di jalan raya. Para anak-anak ditemukan pingsan. Begitupun dengan Sinta dan supir bis. Akan tetapi mereka sehat dan tanpa luka sedikit pun. Setelah sadar, mereka mengaku lupa tentang apa yang telah terjadi. Anehnya, tak ada yang menemukan keberadaan Ray yang menghilang tanpa jejak. Oke, sekian cerita kali ini. Mohon maaf apabila masih banyak kekurangan dalam pembawaan cerita. Untuk kritik dan sarannya, silakan kalian bisa cantumkan di kolom komentar. Tetap support channel Obor Malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.